Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan masih di sesi tanya jawab berkaitan dengan tema besar kita seatap dengan ipar, apakah itu sebuah musibah atau justru menjadikan keberkahan tersendiri buat keluarga kita. Nah, kami persilakan Ustadz Solmed untuk bisa turun ke jamaah untuk curhat. Mungkin sebelum para jamaah mengajukan pertanyaan, guru-guru kita bisa mengajukan pertanyaan, ada pengalaman mungkin berkaitan dengan ipar, silakan Ustadz Solmed. Ya, siapa yang mau nanya ini? Ibu. Silakan, Ibu boleh berdiri Ibu? Ibu, bawa mic sendiri Bu. Oh, udah siap mic-nya ini. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Saya Ibu Ella, jamaah Masjid Puri Cinere. Kalau untuk pengalaman saya sendiri merasakan tahun 80-an itu Pak Ustadz. Saya tinggal sama kakak saya yang perempuan. Saya bertiga beradik kakak, jadi tinggal di sana. Tapi alhamdulillah tidak ada apa-apanya gitu loh. Sekarang ini kan karena semua itu diviralkan ya Pak Ustadz ya. Nah pertanyaan saya begini Pak Ustadz, saya tidak bertanya tentang ipar, tapi bagaimana Islam memandang jika seorang ibu menginginkan anaknya yang sudah menikah untuk tinggal di rumah dia. Terutama kebetulan saya orang Sumatera Barat, terutama saya anak perempuan satu, saya ingin kalau dia menikah tuh tinggal sama saya gitu loh Pak Ustadz. Nah tentunya dengan izin dari suaminya gitu loh Pak Ustadz. Ini Islam memandang seperti apa gitu Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu punya orang tua, terus pengen? Enggak, maksudnya saya Ibu ingin anak saya itu kalau menikah tinggalnya sama saya. Oke. Anak Ibu perempuan? Anak saya perempuan. Oh, tapi suaminya maunya? Ya maksudnya tuh ini baru rencana. Oh baru rencana, saya pikir udah ada. Ke depan gitu loh Pak Ustadz. Masih ada lowongan Ustadz. Ustadz Asmar aja kita kan. Tapi dari awal-awal saya udah informasiin ke dia, kamu nanti kalau nikah tinggal sama mama ya gitu. Ya. Itu bagaimana ya Pak Ustadz, boleh nggak Pak Ustadz? Baik, ini kan Ibu mau tetap berdiri menemani saya atau boleh kembali duduk? Boleh duduk aja boleh. Ya, ini kan soal komunikasi ya Bapak Ibu, bahwa ini pengalaman saya pribadi. Dulu waktu saya masih remaja, jadi emak saya, bapak saya tuh selalu memberikan pesan. Kalau bisa kata dia, kamu nanti tinggal sama kita, sama ayah, sama emak. Karena saya anak tunggal, gak punya abang, gak punya adik, gak ada kakak. Jadi wajar, keinginan orang tua ingin terus bersama dengan anaknya. Sehingga dalam soal jodoh, itu orang tua saya banyak ngatur. Lu jangan nama yang ini, tuh orang kaya, kayaknya kebangetan. Padahal kita lagi susah nih. Ibu saya itu yang melarang saya nikah sama orang kaya. Padahal lagi susah, rumah ngontrak, 3x4 yang ditempatin, ada warung kecil-kecilan. Kebetulan ada orang kaya punya anak, pengen dijodohin ke saya, emak saya larang. Jangan, waduh rugi bandar nih dalam hati saya gitu ya. Padahal udah enak nih, disiapin lah 1000 meter buat mantu-mantunya. Ini mertua keren juga nih, calon mertua. Cuman orang tua saya bilang jangan, takutnya kata emak saya. Tapi nggak semua orang ya begini ya, ini cerita emak saya almarhumah. Takutnya ntar bini lu ngatur lu, begitu. Kata emak saya, bini lu ngatur lu karena duitnya banyak. Akhirnya lu nggak bisa ketemu gua lagi sama ayah lu. Terus gua sama siapa? Kata emak saya begitu. Subhanallah, nggak jadi saya nikah tuh sama yang kaya. Alhamdulillah. Saya ada usaha, punya duit, punya istri, diatur juga sekarang. Masya Allah. Jadi soal ngatur itu Pak Bini, nggak harus kaya. Yang begini-begini aja masih ngatur lagi. Ternyata saya pikir, ya Allah baru ngerasain saya. Tapi logika saya benar, iya. Yang duit gue cariin buat dia gue masih diatur. Apalagi kalau dia nyari duit sendiri begitu. Benar juga sih mak gue gitu.
keinginan orang tua sampaikan pada anak. Sebagaimana orang tua saya nyampein ke saya. Saya pengen begini, saya maunya begini. Bagaimana pendapat kamu, Cok? Cok gali cok galaga cok. Nah kalau cocok terusin dah. Kan saya Ucok Nasution. Peristiwa ini kan sama dengan peristiwanya Nabi Allah Ibrahim dengan Ismail, Pak. Kalau hanya komunikasi, nak pengen kamu sama mama sama papa, ajak suamimu tinggal bareng. Karena mama pengen bisa melihat cucu, bisa melihat kamu. Itu mah soal sepele. Asal komunikasinya benar. Nabi Ibrahim dapat wahyu lewat mimpi motong anak. Bagaimana Pak nyampeinnya? Bapak deh. Bapak kalau dapat begitu-begitu tuh Bapak nyampein ke anak bagaimana? Nah kata anaknya, iya Pak, malam udah selesai tuh Bapak. Nggak nyampe nunggu pagi, hilang duluan. Kata anaknya daripada gue lu duluan mendingan. Peristiwa ini dialognya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Fangzur madza tara. Bagaimana anakku tercinta Ismail, aku mimpi begini nih. Apa pendapatmu? Bagaimana sikapmu? Qala ya abatif al matu'mar. Kerjain aja dah. Insya Allah saya akan sabar menghadapi ujian dan cobaan ini. Itu yang kita pengen. Anak soleh. Ibu suaminya soleh bukan? Namanya siapa? Nama suami ibu. Berarti anak Ismar. Karena bapaknya soleh, ibunya solehah, anaknya soleh. Nyambung tuh. Ya. Yang soleh saja, yang apa kata bapak, pasti taat tuh Ismail. Taat tuh deh, taat. Itu aja masih perlu ngobrol. Itu aja masih perlu ngobrol. Yang tinggal begini nih sama Allah. Ya Allah, lembutin tuh hati Ismail. Biar dia mau saya sembelih. Gampang? Enggak. Nabi Ibrahim dengan ikhtiarnya sebagai manusia. Dia berinteraksi. Dia berkomunikasi. Bagaimana cara menyampaikannya? Ditunggu beberapa hari. Kapan waktu yang tepat? Apa kalimatnya yang indah? Bagaimana isinya? Bagaimana apa kalau nada tuh? Nah, irama musik apa? Hah? Cengkok. Intonasi cengkok. Mau lagi latihan dangdut tapi ada cengkok-cengkoknya. Intonasinya diatur. Kalimat, Pak, boleh nggak minta uang mau bayar utang? Dengan kalimat, Pak, mana duit? No, tukang tagih udah di depan. Tujuannya sama, niatnya sama. Gara-gara kalimat, pindah ke dalam tanah bu. Yang begini nih gue pelihara, waduh enggak dah. Tujuan sama, gara-gara cara, mungkin waktu, mungkin intonasi, mungkin isi kalimat, beda responnya. Maka orang tua ketika menginginkan sesuatu, belajarlah bagaimana mengkomunikasikannya dengan baik. Saya fine-fine aja. Bahkan ketika saya dengan istri saya, saat ibu saya, bapak saya bilang, kamu tinggal sama saya, jangan kamu pergi tinggalkan saya. Salah satu syarat saya dengan April saat itu, mau gak nikah sama saya tapi tinggalnya sama orang tua saya. Kalau saat itu dia bilang tidak, gak ada tuh. Akil, Mahir, Sultan, anak saya nggak ada udah. Baik, Masya Allah, terima kasih. Seperti itu Ustaz, komunikasi yang intinya komunikasi ya Ustaz ya. Termasuk bagaimana tadi, Ibu Nani tadi mengusir ipar tadi, tentukan bagaimana komunikasi ya.